Siapa lagi belum masih nih? Ya, Pak Sukrin. Pak Hayat, Prof. Pak Sukrin siap, Pak Sukrin. Insya Allah siap, Prof. Oke, coba kita berdiri, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu penguji yang saya hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bertemu dalam ujian proposal penelitian Saudara Sukrin. Adapun susunan tim penguji pada pada pagi hari ini, Prof. Rahmat Majid selaku ketua, Prof. Sudirman Said selaku sekretaris, Prof. Aziz selaku pembimbing sekaligus penguji nanti, kemudian Dr. Hayat Yusuf selaku Ko1 merangkap penguji, kemudian Dr. Nur Saban Romi Sulaiman Ko2 merangkap penguji, kemudian Prof. Patwayati selaku penguji, Dr. Juharsa selaku penguji. Siapa lagi yang saya belum sebut? Yusuf. Dr. Yusuf. Ya, Dr. Yusuf selaku penguji. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ujian proposal ini saya buka. Selanjutnya saya persilakan Saudara Sukrin duduk kembali. Dan selanjutnya saya persilakan Saudara Sukrin untuk memaparkan ya proposal penelitiannya tidak lebih dari 20 menit. Saya persilakan. Izin, Prof. Sudah kelihatan? Belum. Ya, Oke. sudah kelihatan. Silakan, Sukrin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, selaku kita penguji, Bapak Prof. Dr. Haji Rahmat Majid. Yang saya hormati, Sekretaris Penguji, Profesor Dr. Sudirman Said, SMSI. Yang saya hormati, promotor saya sekaligus penguji, Profesor Dr. Haja Alida Palilati, SMSI. Dan yang saya hormati, kopromotor satu saya, Dr. Hayat Yusuf, SMSI. Dan yang saya hormati, kopromotor dua saya, Dr. Nursaban Rumi Sulaiman, SMSI. Dan yang saya hormati penguji saya, Profesor Dr. Haji Patwawati, SEMSI. Dan yang saya hormati penguji saya, Dr. Yusuf, SEMM. Dan yang saya hormati penguji saya, Dr. Juharsa, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya pada hari ini. Saya akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Pengalaman Belanja Online terhadap Loyalitas Konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen dan kepercayaan merek. Studinya itu pada produk Wardah. Yang menjadi lahirnya judul tadi adalah pertama itu dari jurnal utama yang terbit di Science Direct, yaitu dari penelitian Jenny Abigail et al. Tahun 2024 dengan judul The Influence of Product Quality dan Online Shopping Experience terhadap Loyalitas Konsumen through Customer Satisfaction terhadap studinya pada brand skincare lokal. Di sini yang tidak ada dikaji adalah tentang brand trust-nya. Selanjutnya, dasar teori yang digunakan untuk dalam proposal penelitian saya itu adalah menggunakan grand theory, yaitu customer behavior, di mana perilaku konsumen itu adalah mewakili jenis tindakan manusia yang berkaitan dengan pemilihan produk dan layanan dari organisasi pemasaran
sebagai proses di mana individu memutuskan apa, kapan, di mana, bagaimana, dan dari siapa untuk membeli barang dan jasa menurut Walters 1974. Kemudian perilaku konsumen adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi berkaitan dengan memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Coulter 2012, kemudian didukung dengan Nugroho 2019, perilaku konsumen itu merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Berbicara di latar belakang, ada data yang saya kaji tentang produk Wardah, di mana dari berbagai jenis produk skincare ternyata Wardah itu menjadi peminat banyak dari konsumen. Ya, di mana itu tahun 2023 brand lokal kosmetik yang ada di Indonesia itu brand Wardah sekitar 48% yang banyak menggunakan Wardah. Selanjutnya, berdasarkan data Top Brand Index, ya, kategori bedak tabu 2019 sampai 2023, brand Wardah juga menjadi pilihan utama yang di mana 2019 itu 23,9%, 20%, kemudian 2021 20,3%, walaupun persentasenya itu fluktuasi, tetapi uh, produk kosmetik Wardah ini menjadi pilihan para konsumen. Kemudian berdasarkan negara itu kosmetik halal yang terbesar di dunia itu yang pertama di India sekitar 5,88 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Indonesia itu 4,19 eh, miliar dolar Amerika Serikat yang menjadi posisi Indonesia brand kosmetik halal yang terbesar di dunia. Selanjutnya diikuti Bangladesh, Malaysia dan Rusia. Oke, kemudian penggunaan produk perawatan yang digunakan para konsumen di Indonesia itu yang paling banyak digunakan adalah face moisturizer, yaitu sekitar 100,63 miliar. Artinya ini bahwa jumlah pengeluaran yang dibeli atau yang diminati oleh para konsumen pada saat belanja online. Kemudian berdasarkan data kunjungan belanja online, pertama kita bisa lihat dari kualitas produk dari berbagai e-commerce atau marketplace yang ada di Tokopedia, Shopee, yaitu kualitas produk itu di mana 74%, Tokopedia selanjutnya diikuti Shopee 63%. Kemudian kalau layanan paling variatif atau lengkap itu adalah berada di Tokopedia, kemudian di Shopee juga. Selanjutnya layanan pengirim tercepat itu Tokopedia sekitar 52% dan diikuti oleh Shopee. Kemudian fitur tracking pengiriman terbaik itu adalah Tokopedia 29%, kemudian Shopee 18%, Lazada 16%, Bukalapak 11%, dan Blibli 11%. Kemudian e-commerce dengan media sosial yang terpopuler itu adalah Shopee. Ini bisa dilihat datanya bahwa marketplace yang paling banyak dikunjungi sepanjang 2023 itu adalah Shopee sekitar 2,35 miliar. Kemudian berdasarkan data tadi dengan kajian riset yang saya kaji bahwa ternyata yang berkaitan dengan kualitas produk terhadap kepuasan itu masih ada beberapa riset yang menunjukkan ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, gap riset yang kedua adalah pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Ada yang berpengaruh positif dan ada juga yang tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif. Selanjutnya riset yang ketiga bahwa kualitas produk terhadap loyalitas konsumen juga ada yang berpengaruh positif dan ada juga yang berpengaruh negatif. Kemudian gap riset yang keempat itu pengaruh pengalaman belanja online terhadap kepercayaan merek juga ada yang berpengaruh positif dan signifikan dan ada juga yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Kemudian gap riset yang kelima, ada kepercayaan merek, pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen, ada yang berpengaruh positif signifikan, ada juga yang tidak berpengaruh signifikan. Kemudian gap riset yang keenam juga, pengalaman belanja online terhadap loyalitas, ada yang berpengaruh positif signifikan, kemudian belanja online juga berpengaruh negatif atau dan tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kemudian gap riset yang ketujuh ada juga menunjukkan hasil riset
kualitas produk terhadap juga kepercayaan merek, bahwa ada yang berpengaruh negatif positif dan ada juga yang berpengaruh negatif. Kemudian gap riset yang ke-8 juga pengalaman belanja online terhadap kepuasan, hasilnya juga menunjukkan ada yang berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian pengalaman belanja online terhadap kepuasan juga berpengaruh negatif. Terakhir di gap riset yang ke-9 masih ada juga yang terdapat inkonsisten hasil penelitian kepuasan konsumen terhadap kepercayaan merek. Kemudian berbicara tentang fenomena kualitas produk, bahwasanya eh, berbicara tentang kualitas produk tentunya berkaitan dengan kinerja, artinya performance dari produk Wardah, di mana ada beberapa konsumen melaporkan bahwa produk Wardah seperti foundation atau BB cream tidak cocok untuk semua jenis kulit, terutama kulit yang berminyak atau sangat kering karena hasilnya bisa terlihat terlalu berminyak atau kurang tahan lama, ya. Kemudian di kualitas produk Wardah juga berkaitan dengan reliability-nya, di mana sebagian kecil konsumen mengalami iritasi atau alergi setelah menggunakan produk Wardah meskipun produk tersebut sudah bersertifikat halal dan memiliki BPOM. Kemudian daya tahannya, di mana berkaitan dengan seperti produk make up seperti lipstick atau eyeshadow dianggap tidak tahan lama dan mudah luntur, terutama pada saat kondisi cuaca panas. Kemudian perceived quality-nya juga, yaitu persepsi konsumen masih memandang bahwa Wardah sebagai merek lokal dengan kualitas biasa saja dan kurang premium dibandingkan merek internasional. Selanjutnya, fenomena dari pengalaman belanja online, biasanya konsumen itu dihadapkan dengan misalnya persepsi kemudahan penggunaan, di mana konsumen itu kesulitan memahami deskripsi produk Wardah, di mana konsumen merasa informasi produk yang ditampilkan kurang jelas atau tidak terstruktur dengan baik sehingga menyulitkan konsumen membuat keputusan pembelian. Kemudian berkaitan dengan persepsi penggunaannya, di mana adanya produk palsu atau tidak asli, konsumen bisa mengalami pengalaman yang buruk jika mereka tanpa sadar membeli produk palsu yang dijual oleh penjual tidak resmi, terutama di marketplace, sehingga menurunkan persepsi penggunaan produk secara keseluruhan. Kemudian sikapnya terhadap penggunaan, di mana biasanya itu adanya kekecewaan terhadap pelayanan seperti produk cacat atau salah kirim atau keterlambatan dan layanan online tidak responsif sehingga mempengaruhi sikap negatif terhadap belanja produk Wardah secara online. Kemudian yang terakhir itu kalau berkaitan dengan pengalaman belanja online adalah minat perilaku untuk menggunakan, di mana tidak melakukan pembelian online jika konsumen mengalami pengalaman yang buruk belanja online, kemungkinan ragu untuk membeli produk Wardah kembali secara online dan lebih memilih membelinya secara langsung di toko fisiknya. Selanjutnya berkaitan dengan fenomena kepercayaan mereknya, berkaitan dengan kredibilitasnya, di mana adanya produk palsu di e-commerce, banyak produk palsu atau tiruan yang dijual di marketplace dengan harga yang lebih murah dapat membuat konsumen itu ragu terhadap kredibilitas Wardah. Kemudian kompetensi mereknya juga berkaitan dengan masalah pengiriman dan layanan pelanggan atau keterlambatan pengiriman atau produk rusak saat diterima. Kemudian berkaitan dengan reputasi mereknya, bisa saja ada pesaing atau kompetitor seperti Imina, Safi, dan Something dianggap lebih inovatif dan memberikan kualitas yang lebih baik. Reputasi Wardah tadi bisa turun di mata pelanggan setianya. Selanjutnya, kepuasan konsumen juga berkaitan dengan ekspektasi konsumen atau harapan. Contohnya itu berkaitan dengan iklan dan review yang terlalu berlebihan, bisa saja menyebabkan konsumen mungkin memiliki harapan yang tinggi terhadap kualitas dan efektivitas produk karena iklan atau testimoni influencer, tetapi hasil mereka yang alami tidak sebaik yang dijanjikan. Kemudian berkaitan dengan kinerja atau realitas produk yang diterima, di mana produk yang menyebabkan iritasi sehingga produk skincare Wardah yang diharapkan cocok untuk kulit sensitif justru menyebabkan efek samping seperti jerawat atau kemerahan. Kemudian berkaitan dengan kepuasan, berkaitan dengan mempengaruhi calon konsumen seperti pengalaman negatif dapat menyebar melalui word of mouth atau media sosial menyebabkan calon konsumen lain ragu untuk membeli produk Wardah. Kemudian bisa saja tidak membeli ulang, di mana konsumen merasa produk tidak sesuai ekspektasi akan berpindah ke merek lain. Kemudian fenomena berkaitan dengan loyalitas itu seperti loyalitas kognitif atau berbasis pengetahuan atau dan persepsi rasional, di mana jika ada ulasan negatif di marketplace, konsumen melihat banyak review yang buruk tentang produk Wardah,
atau di media sosial, mereka mungkin mulai meragukan keputusan untuk setia pada merek ini. Kemudian, loyalitas efektif yang berkaitan dengan berbasis emosi dan pengalaman positif, di mana jika tidak kepuasan terhadap layanan, konsumen akan menghubungi layanan konsumen karena keluhan misalnya produk rusak atau tidak sesuai pesanan, tetapi mendapatkan respon yang buruk dan atau lambat. Konsumen merasa tidak dihargai dan kehilangan rasa nyaman terhadap merek Wardah. Selanjutnya, loyalitas konektif yang berkaitan dengan keinginan untuk membeli ulang. Adanya opsi merek skincare. Jika merek lain menawarkan inovasi yang lebih menarik atau memilih kualitas lebih baik, konsumen bisa mulai mempertimbangkan pilihan lain meskipun mereka sebelumnya loyal pada Wardah. Kemudian, loyalitas tindakan berkaitan dengan konsistensi dalam pembelian, yaitu ulasan pengalaman negatif di media sosial. Jika konsumen kecewa dan mulai menuliskan ulasan buruk atau membagikan pengalaman negatifnya di media sosial, ini bisa berdampak pada hilangnya loyalitas tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari calon konsumen lainnya. Oke, kemudian rumusan masalah dari penelitian saya itu ada 14 hipotesis atau 14 rumusan masalah yang saya kaji, di mana hubungan langsungnya itu terdiri dari 9 dan hubungan tidak langsung itu ada 5. Oke, tujuan penelitiannya itu untuk menjelaskan, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kualitas produk, pengalaman belanja online terhadap loyalitas yang dimediasi oleh kepuasan dan kepercayaan merek. Manfaat penelitiannya itu adalah secara teoritis untuk Kasana untuk pengembangan ilmu pengetahuan di ilmu manajemen. Manfaat praktis itu adalah untuk memberikan sumbangsi atau kebijakan atau strategi pemasaran yang berkaitan dengan loyalitas konsumen, terutama di produk Wardah. Kemudian model kebaruannya itu adalah dari jurnal utama Abigail et al. 2024. Di sini saya mencoba menambahkan variabel intervening untuk membentuk satu model yang belum dikaji yang berkaitan dengan brand trust. Selanjutnya, indikator kualitas produk. Kualitas produk yang saya gunakan itu adalah dari konsep dari hasil riset dari Garvin 1987 yang terdiri dari 8, yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudian perawatan, estetika, dan persepsi kualitas. Menurut Kotler itu bahwa kualitas produk itu suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan, ketelitian yang diperoleh produk secara keseluruhan. Selanjutnya, pengalaman belanja online. Saya menggunakan hasil riset dari Davis 1989, terdiri dari 5, yaitu persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap penggunaan, dan minat perilaku penggunaan. Yang terakhir itu penggunaan sistem yang sesungguhnya. Indikator ini adalah berkaitan dengan konsep yang ada di bersentuhan pelayanan dari e-commerce atau marketplace. Menurut Assegaf 2015, pengalaman belanja online itu adalah definisikan sebagai bentuk pengalaman seseorang di mana ia memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi secara online. Kemudian kepuasan konsumen itu dari Caruana dari 2002, di mana di sini ada 4. Pertama itu harapan itu berarti berkaitan dengan kepuasan itu berkaitan dengan ekspektasi atau harapan, kinerjanya, diskonfirmasi, kemudian kepuasannya. Menurut Kotler itu kepuasan konsumen sebagai perasaan konsumen baik itu berupa kesenangan atau kekecewaan yang timbul dari membandingkan penampilan sebuah produk dihubungkan dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Selanjutnya, kepercayaan merek. Saya gunakan hasil riset dari Lossout dan Hobbs 2015 yang berkaitan terdiri dari 4, yaitu kredibilitasnya, kompetensi mereknya, kebaikan mereknya, dan reputasi mereknya. Kemudian menurut Delgado dalam Lendi Zilfian Adari menyatakan bahwa kepercayaan merek itu adalah adanya harapan atau kemungkinan yang tinggi bahwa merek tersebut akan mengakibatkan hasil positif terhadap konsumen. Kemudian loyalitas konsumen, saya gunakan Richard L. 1999 yang berkaitan dengan loyalitas kognitif, afektifnya, konatifnya, dan tindakannya. Menurut Cipono 2004 bahwa loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Kemudian ini adalah model penelitian jurnal utama dalam digambarnya bahwa terdiri dari 4, yaitu produkalitas, variabel eksogennya, dan pengalaman belanja online. Kemudian
eh, kepuasan terhadap loyalitas. Di sini disarankan ada 3, yaitu brand trust, brand image, dan customer engagement. Di sini saya ambil brand trust. Alasan saya mengambil brand trust itu dasarnya bahwa trust ini yang berkaitan dengan produk Wardah, bahwa yang pertama itu adalah berkaitan dengan reputasinya. Kemudian kepercayaan merek itu berkaitan dengan hubungan emosional jangka panjang antara konsumen dengan merek yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan data juga bahwa brand trust itu tetap menjadi pilihan yang utama karena brand lokal dan brand halal. Namun walaupun secara data itu persentasenya fluktuasi, tetapi menjadi pilihan utama. Jadi saya mengambil brand trust itu sebagai model sebagai variabel intervening. Sehingga menjadi model kerangka konseptualnya seperti ini, sehingga ada 14 hipotesis. Selanjutnya, jadi hipotesis hubungan langsung itu terdiri dari 9. Apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen? Kemudian hubungan tidak langsungnya terdiri dari 5. Apakah kualitas produk itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen? Kemudian pengalaman belanja online berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepercayaan merek. Kemudian kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh kepercayaan merek. Kemudian pengalaman belanja online berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Hipotesis 14, kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepercayaan merek. Selanjutnya di metodologi. Lokasi penelitiannya adalah konsumen yang berbelanja produk Wardah di marketplace. Kemudian sumber datanya itu adalah data primer dan data sekunder. Kemudian populasinya itu adalah konsumen yang menggunakan produk pada saat berbelanja di marketplace, baik itu di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak. Kemudian sampelnya itu saya menggunakan teknik purpose sampling. Jumlahnya itu adalah 125, di mana dari jumlah indikator itu 5 kali 5 kali 15 itu dapat 120, 5 kali 25 dapat 125 responden berdasarkan sampel size. Kemudian metode pengumpulan datanya itu saya menyebar kuesioner melalui Google Form. Kemudian saya wawancara dan saya dokumentasikan. Selanjutnya skala Likert untuk pengukuran item pernyataan di pengukuran kuesionernya. Kemudian analisis datanya saya menggunakan ASEM PLS versi 4. Di dalam analisis SEM PLS 4 saya uji inner model, koefisien jalurnya, kemudian koefisien determinannya, dan good of finish modelnya. Kemudian outer modelnya, convergent validity-nya, discriminant validity-nya, kemudian average variant extract-nya, kemudian composite reliability-nya, dan composite alpha-nya. Terakhir di definisi operasional variabelnya, bahwa kualitas produk itu ada yang dimaksud dalam riset ini adalah karakteristik dari produk Wardah dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di marketplace yang telah ditentukan oleh pendapat masing-masing konsumen berdasarkan pengalaman mereka. Yang dimana di sini terdiri dari 8 yang berdasarkan dari jurnal dari riset Garfing, yaitu kinerjanya, fiturnya, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudian perawatan, estetika, dan persepsi kualitas. Kemudian variabel X2-nya itu adalah pengalaman belanja online. Yang dimaksud dalam riset ini adalah serangkaian interaksi pribadi konsumen yang berkesan pada saat konsumen melakukan interaksi dengan sebuah produk Wardah melalui platform online. Di sini terdiri dari 5, di mana adalah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, sikap penggunaan, minat perilaku penggunaan, dan penggunaan sistem yang sesungguhnya. Selanjutnya di variabel mediasinya, kepuasan konsumen. Yang dimaksud dalam riset ini adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk Wardah atau hasil terhadap ekspektasi konsumen, di mana kepuasan konsumen itu mencerminkan penilaian konsumen tentang kinerja produk Wardah, anggapannya atau hasil dalam kaitannya dengan ekspektasi mereka. Jadi di sini adalah saya ambil riset dari Caruana 2002, yaitu harapan, kinerja, diskonfirmasi, dan kepuasan. Selanjutnya, kepercayaan merek, yaitu yang dimaksud dalam riset ini adalah persepsi akan
Kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman atau lebih pada urutan-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhnya harapan akan kinerja produk Wardah. Di mana di sini hasil riset Lusut dan Hoops 2015 yaitu kredibilitas, kompetisi merek, kebaikan merek, dan reputasi merek. Terakhir di loyalitas konsumen yang dimaksud dalam riset ini adalah sikap dan perilaku dari manifestasi dari karakter psikologis yang melibatkan kognitif, emosi atau perasaan sehingga menimbulkan komitmen konsumen sebagai pelanggan produk waras secara konsisten melakukan pembelian ulang yang berbeda intensitasnya daripada produk dari merek lain. Indikatornya itu adalah loyalitas kognitif, loyalitas afektif, loyalitas konaktif, dan loyalitas tindakan menurut Richard 1999. Oke, demikian eh, pemaparan dari presentasi saya yang berkaitan dengan hasil riset saya. Eh, Terima kasih. Saya kembalikan mungkin kepada Bapak Prof. Rahmat Majid selaku Ketua Penguji. Ya, oke. Eh, Dilihat wajah saya, Sukri. Izin Prof, kelihatan Prof. Gagap, Prof. Ganteng. Ganteng, Ki, Prof. Iya. Gimana kalau lagi nih, Prof? Kelihatan jelas, Ya, terpampang, nyata. oke. Jadi Bapak Ibu sekalian penguji yang saya hormati, saya duluan kasih komentar ya, tolong dengan Prof. Sudirman selaku sekretaris untuk lanjutkan karena sudah mau naik ini. Iya, boarding ya. Mana lagi healing-healing? Eh, Anda ini, Prof, lagi Juanda, Surabaya. Eh, oke. Eh, Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ya ke Pak sudah soal penelitian. Ya, Baik Prof, terima kasih Prof. lihat tadi pagi ya, eh, soft kopinya ya, yang saya minta dikirimkan. Oke, jadi Anda ini Sukrin adalah pengaruh kualitas produk dan pengalaman belanja online terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen dan kepercayaan Wardah. Anda pada riset yang al al siapa? Abigail, Halo, Albigail, ya Prof. Sari dan kawan-kawan ya. Kemudian di riset Abigail itu dan merek variabel yang bisa dikembangkan atau diteliti ditambahkan pada penelitian Abigail ini di masa yang akan datang. Ya. Nah, selanjutnya variabel terkait dengan indikator-indikator variabel yang Anda gunakan ini. Saya mau tanya dulu Sukrin, apakah indikasi variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda ini itu mengacu ke Abigail ataukah yang lain, indikator lain? Silakan dijawab dulu, Sukrin. Baik Prof, terima kasih Prof. Izin menjawab terkait dengan indikator dari variabel. Saya tidak ambil dari Abigail Prof. Saya ambil dari konsep dari loyalitas dari variabel yang pertama kali dikonsep dari masing-masing variabel. Contohnya seperti
kualitas produk itu saya ambil Garfing. Saya tidak ambil dari Abigail, Prof. Nah, pertanyaannya, Anda kan bersandar pada Abigail, kan Sari dan kawan-kawan. Oke, toh? Iya, Prof. Anda bersandar di situ. Dan objeknya juga tempat beli produk yang diteliti. Ya, Anda juga ini skin. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda tidak ambil itu? Karena saya lihat indikator-indikator itu, ya saya ragu, ya, karena tidak beberapa indikator yang tidak sesuai dengan untuk produk-produk. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, Sukrin, kenapa you tidak ambil indikatornya itu Abigail yang sudah tersedia itu? You tinggal kepercayaan merek sebagai selanjutnya Anda kembangkan, kan? Kenapa Anda tidak ambil itu? Pertanyaan saya. Kenapa you ambil indikator lain? Nah, itu dia. Nah, ini ya. Ini jadi kalau saya Suprin, ya, kalau saya ya, bagusnya itu kalau kau ambil anunya Abigail. Ya. Produk yang dia teliti juga skincare. Ya kan? Anda bersandar juga pada risetnya Abigail dan kawan-kawan ini. Ya. Anda tinggal mencari indikator kepercayaan merek sebagai pengembangan dari risetnya Abigail dan kawan-kawan ini. Nah, itu yang saya anggap prinsip yang pertama yang harus Anda pertimbangkan lagi ya, Sukrin. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua di populasi sampel. Saya baca itu di sampel. Coba Anda baca itu populasi sampel. Coba baca. Coba baca, Supri. Baik, Prof. Saya Populasi sampel. Ya, saya setengah mati scroll ini ya. Coba kau baca Ki, populasi sampelmu di bab 4. Ini nanti kuesionermu ini you sebar secara online toh? ya, Prof. Nah, oke, coba kau baca itu populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pengguna produk di marketplace. Untuk menghitung besar sampel karena jumlah sampel yang pasti tidak diketahui, maka digunakan rumus dari Sugiono 2018 dengan cara mengalihkan jumlah indikator dengan 5. Dilihat dari jumlah variabel itu memiliki 25. Stop, stop. Yang sampel tadi, coba kau baca baik-baik sampelnya kalau loncati. Sampel. Oh ya, Bro. Karena jumlah sampel yang pasti tidak diketahui, maka digunakan, oh ya salah kita ini, dua. Oke, oke Iya, ya. ya. Jadi coba itu yang begitu-begitu itu diperhatikan, ya toh. Nah, yang begitu-begitu harus Anda dikoreksi. Baik, Prof. Tabel, ya, contoh lagi ya, tabel di bab 1-mu itu. Habis kau bilang tabel 1.2, di bawahnya lagi ada tabel, kau bilang lagi tabel 1.1. Artinya apa? Artinya apa? You tidak perhatikan itu hal-hal yang seperti itu. Nah, saya kembali tadi ya. Saya kembali lagi Sukrin terkait dengan populasi. Jadi populasimu ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan produk Wardah, oke toh? Ya, Prof. Yang membeli secara online. Online. Nah, itu kan? Ya, Prof. Nah, jumlahnya itu Anda ketahui? Tidak diketahui, Prof. Tidak. Ya, tulis di situ jumlahnya tidak diketahui sehingga Anda gunakan rumus itu tadi kan? Ya, Prof. Nah, keluarlah 125. 5, Prof. Nah, pertanyaan saya nanti,
Bagaimana caranya you sebarkan itu kuesionermu secara online? Coba kau cerita rencanamu bagaimana seperti apa? Baik, Prof, izin menjawab. Untuk saya sebar kuesioner, terutama saya ke- menghubungi langsung di official store dari Wardah dengan mensertakan link Google Form kuesioner saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya eh, sebar di by WA Group, tetapi di situ saya ada kalimat pengantar. Saya menyatakan bahwa kuesioner ini diperuntukkan bagi mereka yang pernah membeli atau menggunakan produk Wardah dan membelanja online. Begitu, Prof. Nah, maksud saya, kapan you berhenti sampai di angka 125? Bagaimana caranya? Saya nanti pantau, Prof, di Google Form saya. Kalau sudah memenuhi jumlah responden yang saya inginkan sebanyak 125, saya olah datanya yang 125 saja, Prof. Berdasarkan karakteristik responden yang saya sudah tentukan. Apa karakteristik responden? Pertama itu saya ambil di saat ini kan produk warna itu bukan hanya digunakan bisa digunakan oleh para tingkat pendidikan yang paling rendah itu di SMA, kemudian S1, S2 dan bahkan pendidikan yang asal sampai S3, Prof. Hmm, ya, jadi you berhenti nanti, you punya akses di Wardah. Ya, saya sudah follow juga IG-nya dan mengikuti apa namanya App Store dari produk Wardah, Prof. Terutama juga di Kendari juga, Prof. Saya sudah ikuti, Prof. Saya tinggal mungkin berkomunikasi, Prof. Saya ketemu owner atau dari pemilik Wardah. Ya, Bantu riset jadi saya. oke, jadi ini responden Anda nanti ini tidak hanya skop Kendari kan? Siapa saja yang membeli Prof. secara online, Iya, iya Prof. toh? Iya, Prof. Betul, Prof. Nah, itu. Hati-hati lagi nanti di situ ya. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan redaksional dari inflasi samping. Ya. Dan yang lainnya masih ada ini, saya catat-catat ini ya. Wardah, Supri nanti saya WA Ki, ya. Nanti saya WA Ki beberapa hal yang tidak sempat saya sampaikan pada kesempatan ya. Nanti saya WA Ki. Ya, selamat Suprin ya. Nah, Terima jadi kasih, pada Prof. prinsipnya tadi itu ya itu saya punya saran yang prinsip itu tadi terkait dengan indikator. Baik, Prof. Ya, eh, selanjutnya Pak Pak Sudirman, Prof Sudirman. Ya, terima kasih Prof. Minta maaf tadi saya menguji dulu dia satu lah. Ada dua Ya, ujian dia ya, satu ini. saya Terima juga kasih minta Prof. maaf ini bosku. Kita melanjutkan karena Oke, iya saya mau naik di pesawat ini. wih, kita mau kemana lagi Prof? Ya, kita pilih Kita negara. bikin curiga terus kita lah. Penting Ini oleh-oleh. On terus. Pak Johansa ini marah-marah makin selalu ini. Pak Gajur, lihat itu Prof Rahmat tidak pernah ada di kampusnya. Tidak pernah datang kampus itu. Ini bagus. Insya Allah hari Senin laksanakan tugas. Hari Senin. Tidak ikut rapat. Tidak ikut lagi rapat baru-baru ini. Itu, Mana Mi. rapornya rapat D? Aish. Iya. Itu, Mi. Jadi Pak Iman kita lanjutkan Mina. Siap Prof, siap. Saya lanjutkan Saya Prof. minta maaf ini tim promotor dan Ya, para penguji yang lain. Ya, ya, siap. makasih ya. Assalamualaikum Sama-sama, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Sukrin, kita lanjutkan ya. Sukrin, satu saja saya mau anu ini, ya. Di perasaan ini saya sudah ini masih S3 untuk melakukan penelitian seputar objek-objek seperti ini. Skincare, aduh, tidak ada di visi misi itu lah. Ini yang jadi masalah sekarang. Ini jadi kendalanya apa? Bukan kendala. Saya yang masalah bagi kami sekarang ini. Sebagian besar disertasi ini tidak ada yang sesuai dengan visi misinya kita ini. Kelautan. Skincare lagi kok ambil. Aduh, Prof. apa itu sih? Untuk apa itu skincare kok teliti? Tapi kan anak S1 itu. Ini baru-baru saya menguji skincare juga dia. Aduh, coba lihat itu kita punya visi misi.
Ya toh. Baik, Prof. Ini baru-baru ketika ketika kami simulasi di Pasien, kendala yang paling paling utama itu adalah lokasi-lokasi atau objek-objek penelitian kita tidak ada yang mengarah ke visi misi. Dan saya sudah sampaikan kepada mahasiswa itu, jangan lagi seperti itu. Jangan lagi ambil produk-produk yang biasa diteliti sama S1. Skincare, aduh. Sekarang, disertasimu nanti untuk apa? Ya toh? Untuk apa nanti itu disertasimu? Implikasi manajerialnya maksud saya. Dan yang terpenting itu tidak ada dalam visi misi. Saya Kalau saya screen itu saja yang saya minta. Coba pertimbangkan kembali itu belah yang begitu-begitu. Saya sudah cegah itu mahasiswa begitu. Coba lihat baik-baik kita punya visi misi itu di PDM. Kita arahkan ke situ. Ya, karena salah satu faktor yang apa namanya kendalanya kita itu. Jadi ini yang kita siap hadapi nanti ini asesor ini akan bertanya seperti itu. Ini kita lagi cari-carikan jawaban ini pertanyaan apa ya apa pertanyaannya mereka apa nanti kita mau jawabkan ini. Ya, coba Baik, Prof. dipikirkan kembali objeknya lah. Coba cari objek yang sesuai visi misi yang memang betul-betul bisa dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan sekelas disertasi lah begitu. Ya. Oke, saya persilakan selanjutnya Pak Kopromotor 2 Pak Dr. Saban Romi. Silakan Pak Rom. Ya, terima kasih, Prof. Minta maaf nih, saya lagi rapat dulu. Tuh. Oh, iya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf, Bro. Saya Ya. saya belum menguji. Oh, Nanti tidak ada nilai itu. Menguji belum 3 orang. Langsung ke kode 2. Mut, Kalau balik menguji, mutak Mi. suaranya Pak Sudirman. Prof, suara tak masih di mute. Oh, kenapa tadi Prof Rahmat sudah nih? Dia minta Hah? Oh, duluan dia mau duluan. karena Oh, mau naik naik pesawat pesawat. oh. Oke, kalau begitu siapa pertama ini Pak? Saya kayaknya. Pak, ya, Saya, Prof. silakan Pak Johar. Ya, makasih, Prof. Satu saja dari Pak. Apa? Saya hanya tadi kan sudah dari Prof Rahmat yang agak prinsip. Ya, saya hanya dilonggarkan sedikit untuk teknik samplingnya. Jadi jangan non probability tapi probability. Kemudian jadi probability sampling. Nah, kemudian yang teknik yang diambilnya itu convenience sampling atau accidental atau ya kalau bahasa internasional convenience sampling. Jadi dilonggarkan begitu, jangan sensus. Kalau sensus kan dia Ya, betul-betul kita pilih. Apalagi kita ini hanya betul. online, jadi tidak bisa memastikan betul. Ya. Baik, itu saja mungkin dari saya, Pak. Makasih banyak, Prof. Saya kembalikan ke sekretaris. Makasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Joharsah. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Yusuf. Makasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat ya Saudara Sukrin sudah di taman proposal. Ya, judulnya pengaruh kualitas produk dan pengalaman belanja online terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen dan kepercayaan merek, gitu ya. Ya, Prof. Saya sudah bagus menurut saya, tapi mungkin bagaimana di mana nanti penelitiannya ini Pak Sukrin? App Store-nya Shopee atau marketplace? Izin Prof menjawab.
Em, Ya, saya untuk kalau di sebar kuesioner memang di App Store-nya, maksudnya ini Prof yang berlaku apa konsumen yang melakukan belanja online di marketplace seperti di Shopee, Lazada, kemudian Bibli atau Tokopedia yang lainnya yang melakukan pembelian online. nah itu yang harus hati-hati sebenarnya kalau lihat kuesionernya, ya, kayak kepercayaan. Kepercayaan itu kan seharusnya diarahkan ke kepercayaan produk. Nah, tapi produk ini dibeli di luar perusahaan kan yang menjual kalau di marketplace itu kan siapa saja yang membeli di tempat mana saja kan begitu. Kalau Ya, di Shopee kan itu bisa siapa saja yang menjual di Shopee, bukan Wardah. Nah, risiko terjadi misalnya tadi di itu ada kalau saya lihat ya kepercayaan Wardah memberikan informasi yang jujur. Bagaimana caranya itu Wardah memberikan informasi yang jujur kalau belinya bukan di Wardah langsung? Iya eh, kan? ya Prof. Karena kan di marketplace misalnya anggaplah dia membeli ketika ada flash sale. Ternyata informasinya tidak jujur. Bagaimana, Mi? Ya Prof. Nah, Biasa itu yang, ya maksudnya ini hati-hati salah satunya ya nanti di anu. Artinya ada banyak hal yang menurut saya hati-hati di situ. Menjaga keamanan produk. Proses pengiriman itu kan resikonya besar, apalagi kalau misalnya bukan Wardah langsung yang menjual dan mengirim. Artinya hati-hati di situ. Nah, silakan. Apa tadi yang sampaikan? izin Prof. Ya, Untuk terkaitnya dengan di pada saat membelanja online, biasa kan di marketplace itu ada store resminya Prof. Ada store resminya yang iya maksud saya betul store resminya, tapi kan penelitian yang dilakukan ini kan di marketplace, bukan di apa namanya app store resminya. ya, Itu berarti kan orang yang jadi responden itu ketika ditanyakan kan tadi bahasanya responnya seluruh konsumen yang sudah pernah membeli Wardah secara online iya Prof betul. marketplace. Nah, itu kan agak jauh. Nah, itu hati-hati itu. Maksud saya itu hati-hati karena apa-apa yang ditanyakan ini bisa saja konsumen itu tidak pernah berinteraksi langsung dengan apa namanya produsen Wardah, tetapi justru misalnya penjual Kalau distributor masih mending, tapi kalau misalnya yang toko-toko yang menjual kosmetik-kosmetik kan banyak, apalagi yang menjual pribadi itu banyak sekali di marketplace. Ya, hati-hati karena bisa bias datanya ini, gitu ya. Termasuk di di kuesioner itu banyak sekali nanti di ini ya. Kemudian yang apa namanya di latar belakang itu, saya kembali dulu ke latar belakang. Eh, ini banyak data yang disampaikan terkait dengan jumlah penjualan. Ya, jumlah penjualan. Apa yang menjadi isu di situ di latar belakang itu? Data-data itu maksud saya apa yang menjadi isu di situ data itu yang ditonjolkan. Ya. Baik Prof, izin menjawab. Ya, silakan. Pertama bahwa produk Wardah ini adalah merupakan produk lokal uh, Hmm, dan memiliki reputasi yang baik. hmm, Jadi dari perkembangan data tadi pertama dari 2019 sampai 2023 itu di mana produk Wardah itu merupakan menjadi pilihan utama dari konsumen walaupun datanya itu angkanya itu mengalami fluktuasi. Kemudian hmm. eh dia termasuk juga brand halal yang kedua yang ada di dan yang ada di negara Indonesia setelah India. Yang pertama India, kemudian Indonesia. Kemudian
produk yang banyak digunakan para konsumen yang ada di Indonesia itu adalah face moisturizer, dan tentunya itu eh, apa namanya, meningkatkan suatu pendapatan yang ada di pendapatan yang ada yang di App Store, apa, penjual dari produk Wardah atau produsen produk Wardah yang terutama dinikmati oleh face moisturizer yang mendapatkan sampai 163 miliar rupiah. Begitu mungkin Prof. Enggak, yang jadi masalah di situ apa? Oh iya, izin Prof menjawab. Iya, silakan. Caesar. Oh, yang menjadi masalah untuk produk Wardah itu salah satunya tadi yang saya sudah tampilkan di kualitas produk. Pertama itu berkaitan dengan contohnya itu misalnya kinerjanya Prof, yang dari kualitas. Bukan terkait dengan data, terkait dengan data ini. Oh, data itu. Jadi begini, saya langsung saja ya. Jadi Sukrin, karena data ini kan sebenarnya sudah benar. Kenapa kaitkan di situ dulu? Data ini kan menunjukkan ada tren fluktuasi cenderung menurun. Itu kan menunjukkan Isu. bahwa terjadinya pelanggan-pelanggan yang tadinya membeli Wardah itu pindah ke produk lain. Itu kan dengan loyalitas. Nah, apa di sana? Kenapa orang menjadi, kalau melihat data ini nih mulai meninggalkan Wardah walaupun tidak terlalu banyak. Itu kan berarti ada masalah dengan loyalitas. Nah, hubungkan apa karena kualitas produk, apa karena ada masalah di pengalaman belanja online-nya, atau ada masalah kepuasan konsumen atau bagaimana. Itu kan variabel-variabel itu yang dihubungkan. Ya. Jangan fenomena di kualitas produk. Karena kan ini yang ditonjolkan ini kan sebenarnya yang saudara mau teliti ini, kalau melihat judulnya adalah faktor-faktor apa yang membuat pelanggan itu menjadi loyal atau tidak. Gitu ya. Ya, Prof. Ini kan begitu. Pengaruh kualitas produk dan pengalaman belanja online terhadap loyalitas konsumen. Yaitu yang dimediasi kepuasan dan kepercayaan datanya sudah benar sebenarnya. Terjadi tren penurunan itu berarti kan ada masalah loyalitas, kalau diarahkan ke sana ya, walaupun mungkin bukan masalah itu ya. Nah itu saya. Kemudian eh, kalau saya lihat banyak sekali gapnya. Ada berapa gap ini? 9 Prof. 9. Mau diapakan itu gap? Ya, kalau dia 1/2 oke lah ya. Gap itu biasanya dipakai untuk menjelaskan kenapa penelitian ini mau diuji kembali. Nah, tapi ini kan kelasnya S3. Memunculkan gap itu tentunya ada hal yang akan kita soroti di situ. Ya, misalnya yang disoroti adalah dan dikaitkan dengan feature research itu ada masalah gap antara kualitas produk dan pengalaman belanja itu terhadap loyalitas, ya toh? Kemudian ada gap itulah yang mau diisi dengan trust, dan itu sesuai dengan rekomendasinya Abigail, itu ya. Ya, Itu saran ya, saran. Silakan di ini, tapi konsultasikan dulu ya. baik Prof. Kemudian yang terakhir itu di kuesioner. Di kuesioner itu, jadi Sukrin, ini kalau nanti kita bikin kuesioner itu ya sebaiknya coba dipikirkan bahwa kalau kuesioner ini saya kasih itu, kuesioner itu dibaca sendiri oleh responden tanpa kita akan apa kita jelaskan. Nah, artinya kuesioner itu yang gampang dipahami, tidak membuat orang bosan, gitu ya.
Nah, ini sih kalau saya lihat memang sudah berusaha untuk memudahkan orang biar tidak terlalu bosan baca kuesioner. Hanya mulai dari kualitas produk, tiba-tiba muncul kinerja kinerja produk mencerahkan kulit. Nah, ada banyak produk dijual di sana itu. Ada memang produk yang untuk mencerahkan kulit, tapi kan ada juga yang tidak. Ya, Ya, Prof. bagaimana kalau yang pakai produk itu yang tidak, yang justru tidak ingin mencerahkan kulit? Tidak ngefek. Itu ya, hati-hati, melembabkan kulit. Nah, itu betulkah semuanya itu khusus untuk itu? Nah, makanya sebaiknya jelaskan, karena kan produknya Wardah itu kan bukan hanya ya walaupun penelitian ini tentang skincare. Ya, Kalau betul. saya jelaskan bahwa misalnya skincare yang apa gitu memang mencerahkan kulit, ya begitu. Belum Kemudian, tentu, Pak Ucu. ya, Belum tentu. Cocok-cocokan di orang. nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan kulit konsumen. Apa yang sesuai dengan kebutuhan kulit konsumen ini? harus maksudnya walaupun ya ini menurut saya sudah bagus ya berusaha untuk mempersingkat pernyataan atau pertanyaan yang ada di kuesioner, tapi kalau tidak terlalu jelas justru nanti jawaban konsumen jawaban responden itu menjadi bias, ya. Nah, yang menarik sebenarnya fitur ini saya sempat berpikir ini yang X121 memiliki fungsi multi aksi. Bah, Ya, Prof. Ya, Prof. berarti kalau kita pakai ini bisa kita pakai beraksi apapun. Iya. Menghilangkan kerut, kasih putih, kasih Ya, kinclong. ya maksudnya perjelas produk apa itu yang seperti itu, produknya Wardah itu ya. Jadi kemudian kesesuaian. Nah, ini lebih hati-hati sesuai dengan jenis kulit normal, berminyak, kering atau sensitif. Kalau misalnya satu orang yang mau jawab ini, dia bingung, ya. Kalau dia kulitnya normal kan tentu tidak dihindari yang produk yang kan ada produk yang khusus untuk kulit kering, ada yang khusus untuk kulit berminyak. Bagaimana cara jawabnya ini? Iya. Ya, Prof. Ya, Baik, Prof. ya, jadi jangan juga membuat orang eh, kasih pilihan yang Amin. membuat orang bingung. Ya, saya kira banyak dari kuesioner nanti dibaca baik-baik saja ya. Ya, saya Amin, kira itu Prof. saja dari saya, Prof. Baik, Saya terima kasih Pak kembalikan. Dr. Yusuf. Ya, Silakan selanjutnya Pak Ibu Prof. Fatwayati, silakan Prof. Ya, makasih banyak Prof. Sudirman atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sukrin, selamat ya. Paling tidak sudah ada progres di proposal ya. Mudah-mudahan bisa dapat jalan keluarnya seperti apa yang dikatakan di Prof. Sudirman bahwa harus sesuai dengan visi misi. Jadi coba nanti dilihat itu, walaupun ini sudah berjalan di pusat, coba dikatakan nanti apa yang diinginkan visi misi itu. Ya, terima kasih tim semua atas waktunya. Assalamualaikum pagi. Sukrin, saya juga sudah ada beberapa masukan dari 3 orang. Saya juga memperbaiki apa yang sudah dalam. Nah, seperti kalau kita lihat saja di latar belakang, tadi ada beberapa latar belakang seperti Pak Yusuf ya di situ saja pada saat kita baca saat ini di Indonesia mengalami peningkatan, salah satunya produk kami peningkatan itu. Kita bicara begitu, kita bilang meningkat secara pesat, tentu ada data. Tadi kan juga Pak Ucu sudah bilang latar belakang data, mana itu bisa
sampaikan bahwa mungkin dari hasil ya misalnya kalau seperti makeover dan lain-lain bukan data yang ada sehingga itu bisa menjadi celah sebagai isu dalam penelitian. Itu yang pertama. Kemudian pada halaman 3 ditulis fenomena di atas telah dipaparkan. Tidak ada fenomenanya. Fenomena itu berada di halaman 20. Ada dia di halaman 20 semua. Redaksi yang fenomena di atas. Dia mengatakan berdasarkan fenomena, padahal belum. Jadi coba disusun itu kalimatnya ya supaya kita lihat fenomenanya tidak ada di atas, padahal ada di halaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam penelitian di latar belakang itu bagaimana kita merajut hubungan itu. Misalnya apa yang pertama kualitas produk terhadap kepercayaan, terhadap loyalitas sudah dilakukan semua di situ, tetapi yang menjadi inti itu kan ada di judul itu kan ada mediasi, terutama pada rujukan dari jurnal itu dia mengatakan kasih intervensi di situ. Itu yang perlu, yang harus halaman 3 sampai halaman 14 itu hubungan satu-satu saja, parsial dilihat. Padahal yang kan itu yang betul tak ditambahin Iya, Prof. Betul, Prof. keterbaruan. Ya. Nah, itu. Tapi itu tidak ada terbelakang. Fokus penelitiannya. Jadi perjelas di jadi keterbaruan. Menjadi keterbaruan. Kalau saya lihat dari halaman 3 sampai 14 parsialnya saja, padahal titik penelitian keterbaruan itu ada di intervening itu. Ya. Itu. Kemudian pada jelas misalnya kepercayaan ke loyalitas atau ke kualitas produk loyalitas dahulu. Padahal satu saja teorinya satu dengan empiriknya satu. Jadi kasih muncul semua kan di latar belakang. Satu saja. Jadi setiap menarik garis yang ada panahnya didasari oleh teori dan empirik dalam cerita itu. Nah, terus tadi juga intervening, ya cerita intervening, sumber anunya dan rujukannya, ya. Itu. Ya, kemudian satu saja teori dan empirik. Terus penulisannya di situ semua dari depan et al-nya. Nah, coba cari bagaimana sebenarnya itu penulisan et al. Nah, di situ sehingga bisa diketahui. Ya, itu ditambah itu yang belum disinggung di bab 1. Di latar belakang. Kemudian kita masuk di bab 2. Kita masuk bab 2 pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan saya tanya dulu, samakah ini make up dengan Samsung? Iya, Prof. Samakah sama? Putus, Prof. Iya, Prof. Analisa sama enggak? Make up dengan Sama enggak make up
Ataukah sama Wardah dengan Samsung? Beda, Prof. Beda toh? Iya, beda, Prof. Samakah Wardah dengan kopi? Beda, Prof. Beda, Prof. Beda. Samakah Wardah dengan Uniqlo? Beda, Prof. Beda toh? Iya, beda, Prof. Semua ada di situ. Coba cari make up banyak sekali. Banyak sekali orang sedang melakukan penelitian. Kenapa masuk Uniqlo, masuk kopi, masuk Samsung, penelitian terdahulunya. Kan beda. Bagaimana kita mau nanti klarifikasi di bab 4 kalau beda dia. Kita lihat semua bagaimana dia di lapangan, gimana tanggapan respondennya nanti. Kan kita klarifikasi nanti itu di bab 4. Kemudian muncul penelitian terdahulu yang bicara Samsung, yang bicara kopi, yang bicara Uniqlo dan lain-lain. Masih banyak di dalam. Coba dari beberapa penelitian terdahulu itu kita cari yang sama supaya nanti kan tadi Pak Ucu bilang sudah, Pak Yusuf bilang banyak supaya kita bisa klarifikasi nanti. Nah, kemudian digambar, saya mau tahu alasannya. Buka gambarnya. Kenapa tidak ditarik satu garis kualitas produk dan pengalaman belanja? Padahal itu bisa. Secara teoritis, pengalaman kualitas produk ke pengalaman belanja. Kenapa garis tidak ditarik? Saya cuma mau tahu alasannya. Bisa juga tidak ditarik, bisa juga ditarik. Cuma kenapa itu? Kenapa tidak ditarik satu garis ke situ? Baik, Prof. Izin, Prof, menjawab. Saya tidak masukkan hubungan antara kualitas produk dan pengalaman belanja online. Saya merujuk pertama di jurnal utama Jean Abigail. Di sini ada rekomendasi riset dari penelitian dari jurnalnya itu bahwa yang mengkaji tentang mempengaruhi loyalitas konsumen itu ada beberapa variabel. Salah satunya itu adalah kepercayaan merek. Jadi saya jadikan dia sebagai variabel intervening karena berkaitan dengan objek yang saya kaji. Apakah memang produk Wardah itu masih dipercaya sampai saat ini karena berdasarkan data tadi, Prof, yang fluktuasi. Seperti itu mungkin. Iya, itu kan rujukanmu. Tapi kan kualitas produk, ada enggak hubungannya? Kalau kualitas produk bagus, berhubungan dengan pengalaman belanja? Iya, meningkat juga. Bagus. Ya, Iya. pengalaman belanja. Kenapa tidak ditarik garisnya satu? Iya, Prof. Ya, Saya merujuk dari jurnal utamanya tadi, Prof, yang dia tidak. iya, memang kita rujuk jurnal utama itu kan bisa ditarik garis satu di situ. Nah, itu kan bisa ditarik garisnya satu di situ. Nah, selama masih ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian itu bisa kita garis dan teorinya ada. Kan tadi dasarnya Ibu bilang garis satu itu tanda panah punya teori dan empirik. Nah, selama ada teori dan empiriknya bisa ditarik garisnya itu. Dan teori ada kan? Seperti itu. Nah, iya toh? Iya, Prof. Oke. Kemudian coba kita lihat tadi yang ditanya Pak Prof. Rahmat, penentuan responden. Penentuan responden. Mana itu di halaman? Penentuan responden halaman 130. Ya, Prof. Ya. 130 toh? Iya, Prof, betul, Prof. Di mana diambil ini? Sugiono bilang 5 digital. Dari mana? Ada rumus yang di jurnal utama, Prof, saya kutip. Memang salah saya, Prof, saya mungkin translate-nya ini, Prof. Lihat baik-baik itu. Coba lihat Sugiono bilang 5 digital. Kalau saya lebih baik jelas 5 sampai 10 kali indikator Jumlah indikatornya, Prof. bebas. Coba lihat baik-baik itu. Di mana dibaca ini? Saya buka juga Sugiono punya, tidak ada statementnya.
Dia bilang 5 digital. Dia bilang begitu. Coba lihat dulu, baca itu. Baca kalau seperti hair jelas dia bilang 5 sampai 10 kali indikator bebas. Nah, coba lihat itu sehingga kalau dilihat baik-baik bisa jumlah respondennya berbeda. Terus yang kemudian skala Likert. Skala Likert siapa punya tadi yang dipakai kalau enggak salah rumusnya siapa itu Likert Malhotra itu dia punya. Bagaimana rumusnya? Karena kalau kita pakai Likert itu beda, Sugiono beda, Arikunto beda, ada rumusnya masing-masing. Sugiono batas atas, batas bawah, Arikunto juga sehingga nanti itu pengukuran 1 sampai 2 beda, Arikunto beda, Sugiono beda, Likert beda. Likert lagi tidak ada koma-komanya. Kalau 1 tidak sampai 2 dia masih masuk kategori 1. Nanti 2 sampai 3 baru masuk kategori 2. Nah, seperti itu. Jadi perjelas di sini. Harus lihat rumusnya karena beda rumusnya semua. Sugiono beda rumusnya, Arikunto beda rumusnya, Likert juga beda dia punya. Nah, harus diperjelas di situ, diperjelas sehingga nanti pengukuran Likertnya itu 1 sampai berapa berdasarkan Sugiono ataukah Arikunto ataukah Likert ataukah Malhotra dipakai. Lihat itu diperjelas ya di situ. Diperjelas semua itu pengambilan sampelnya, cara pengambilan sampelnya tadi sudah tekniknya sudah dikasih sama Pak Juharsa, itu tekniknya, kemudian penarikan sampelnya. Yang coba lihat, baca dulu baik-baik, baca baik-baik itu barang. Itu. Kemudian skalanya juga baca baik-baik, lihat itu skalanya. Nah, kemudian pada halaman 132 sudah saya sependapat dengan Pak ada yang satu prinsip. Itu kan tadi dikatakan bahwa penentuan indikator-indikator dari Prof. Rahmat. Coba lihat. Nah, tadi dipaparkan, banyak sekali dipaparkan bahwa banyak yang melaporkan. Toh? Ya. Ya, Prof. Melaporkan tentang kinerja, keandalan, daya tahan. Toh? Ya, Prof, betul, Prof. Tadi dipresentasikan. Ya, toh? Melaporkan. Kenapa tidak dikaitkan salah satu loyalitas komplain? Sementara juga di latar belakang sudah ada, dibahas itu, sudah ada halaman 19. Nah, hasil penelitian Derang, adanya komplain dari konsumen mengenai produk. Nah, kenapa tidak jadi pertimbangan komplain salah satu bentuk loyalitas? Karena komplain itu salah satu bentuk loyalitas konsumen. Nah, sementara tadi di paparannya banyak melaporkan tentang ini, banyak melaporkan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hal yang dilaporkan. Nah, itu tadi yang dibacakan yang saya tangkap. Itu masalah komplain semua. Kenapa tidak menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam bentuk loyalitas komplain itu? Supaya bisa dilihat. Oh, bagaimana bentuk komplainnya ini? Kenapa dia komplain dengan ini? Sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari situ. Nah, itu kan karena berkaitan dengan presentasi tadi yang ditampilkan. Kemudian di bab 1 juga sudah berbicara masalah komplain. Itu di halaman berapa tadi itu Ibu 19. bilang? Nah, ya, toh? Ada di situ. Nah, berbicara masalah itu. Nah, jadi nanti itu masukan-masukan Ibu ya nanti dipertimbangkan lagi sama dengan teman-teman yang lain dipertimbangkan. Kemudian kuesioner saya setuju dengan Pak Yusuf dan masih banyak yang menggunakan
dua jawaban, sementara hanya satu yang harus dijawab di dalam kolom. Itu yang saya tambahkan kuesioner tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, dan saya tambahkan itu coba statementnya dihilangkan. Jangan dua redaksinya, jangan dua pilihan, satu saja. Itu juga nanti bisa menjadi bias dalam apa itu pengambilan jawaban-jawaban responden seperti itu. Jadi itu ada beberapa Ibu yang dipertimbangkan lagi ya untuk kelanjutan daripada penelitiannya. Terima kasih Pak Sekretaris dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Pikirin. Jadi sebelum kita ke tim promotor ya, saya ingatkan kembali itu objekmu itu. Saya tidak komentari dia punya isi. Ya, karena itu objekmu itu masa kau teliti disertasi bahwa objeknya seperti itu. Baik, Prof. Saya persilakan Pak Dr. Romi, selaku co-promotor 2. Silakan Prof. Terima kasih Prof atas kesempatan diberikan. Ya, jadi terima kasih para tim penguji, Prof. Rahmat, Dr. Yusuf, Prof. Sudirman atas saran-saran yang sudah diberikan pada bimbingan kami. Jalan di rumahnya Dan Ya sengaja lagi kita aktifkan kameranya nih Prof. ya lagi di rumah siapa Kak? Lagi melantik HMJ Prof. Saya kira lagi bersama someone di somewhere. Dua lagi linknya, dua linknya. Jadi itu ya, saran-saran semua dicatat Uki ya. Ya, Prof. Pastikan ya, pastikan itu juga harus kurung, dia harus kurung yang teliti itu skincare atau kalau kosmetik ya, cari tahu kalau kosmetik itu apa saja, termasuk ada lagi data-data lagi brand halal. Kalau tidak ada variabel halal, nggak usah masuk data yang bikin tambah pusing, hilangkan itu data halal ya. Artinya nanti lagi diuji lagi, semakin lebar itu disertasimu ya. Jadi yang kau teliti itu hanya Wardah, terserah marketplace dia mau ambil Shopee kah, dia mau ambil Pedia kah, dia mau, yang penting marketplace ya, kan sudah di kuesioner. Jadi yang diuji ini kualitas produknya Wardah, bukan kualitas marketplace ya. Jadi nanti kita diskusi lagi lebih lanjut ya. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai Pak Rom, Bu Prof Fatwa. Ye, Kita kirim ke saya. dulu. Selanjutnya saya Sementara. persilakan co-promotor 1, Pak Dr. Hayat, silakan Pak. Ya, makasih Pak Ketua. Pak Oke ya, sudah banyak tadi. Ya. Sudah ganti baju di mana lagi Kak? Di MM nih, Gunung MM. Pak Oki, nanti kita diskusi lagi Pak Oki ya. Hanya ini apa itu nanti apakah objeknya mau bagaimana, nanti kita diskusikan nanti dengan kedua dengan promotor. Pak Oki ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, nanti pokoknya matriksnya nanti kita ini kembali ya. Oke, Baik, cukup saya Pak Ketua. Makasih. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Hayat. Nilainya dikirim ke saya. Selanjutnya saya persilakan promotor, Prof. Alina, silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukrin dan terima kasih juga pada para tim penilai. Ya, pada kesempatan ini satu hal yang menurut saya sangat urgent ya adalah keinginan dari Kaprodi. Ya, nanti kita bicarakan itu, dan masukan-masukan yang lain tentu saja nanti akan bisa bicarakan, tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa menurut saya sih kalau soal variabel dan penilaian operasional, variabel boleh sama, tapi objek itu bisa beda-beda. Sehingga nanti kita bisa menarik satu
pemahaman bahwa variabel yang sama, tapi kalau di objek yang berbeda, pasti hasilnya berbeda. Soal kalau dia perlu juga memang didukung oleh penelitian yang di objek yang sama, hanya sekedar untuk mendukung daripada hasil penelitian yang akan saudara sampaikan. Tapi latar belakang jurnal-jurnal yang objek yang lain juga saya kira perlu karena masing-masing punya informasi dan menambah hasanah keilmuan tentang suatu variabel dan suatu fenomena berkaitan dengan bisnis manajemennya, ya. Kemudian juga yang berlanjut soal model, saya kira model itu ya memang kalau kita mau bicara tentang kelengkapan model, saya kira memang makin baik dan makin meluas itu baik, tapi Saudara Sukrin hanya lebih kepada pendalaman dari model yang ingin diungkapkan sehingga tidak semua garis harus dihubungkan, tapi itu juga bisa menjadi usulan untuk penelitian ke depan tergantung dari hasilnya nanti seperti apa. Soal skala Likert-nya ya nanti ya pada prinsipnya yang kita kenal itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi soal penjelasannya itu juga saya juga tidak terperhatikan. Ya, saya pikir itu sesuai dengan apa yang selama ini kita gunakan. Nah, kemudian juga soal indikator loyalitas, kenapa komplain misalnya tidak dimasukkan. Ya, kenapa menurut saya Sukrin punya konsep ini adalah menarik juga karena dia beda dengan yang lainnya. Kalau yang indikator yang seperti tadi itu kan semua sama. Banyak lah, sudah banyak. Tapi dengan loyalitas kognitif, afektif, dan segala macam, itu lebih, apa ya, mungkin soal komplain itu ada juga di masalah di emosional. Ya, jadi kita mencoba untuk meluaskan konsep tentang loyalitas sehingga kenapa konsep ini yang menurut saya juga menarik untuk diteliti, ya, menjadikan satu hal yang perlu kita pakai untuk menjadi pengayaan daripada konsep loyalitas. Adapun tentang komplain dan segala macam rekomendasi atau pembelian ulang itu nanti kami akan masukkan di dalam salah satu pertanyaan, tapi mungkin di dalam pertanyaan-pertanyaan di luar daripada COVID. Tapi yang penting akan ditanyakan juga sepanjang dia bisa mendukung daripada masalah-masalah yang akan diungkapkan nanti. Ya. Kemudian juga saya kira nanti akan saya tadi juga itu Pak Juharta punya teknik samplingnya dengan karena ini memang online kan kita tidak menunjukkan bahwa membatasi. Jadi dia memang sampling probabilitas ya semua orang bisa karena dia secara online siapa saja yang bisa mengakses kuesioner itu dan juga tekniknya adalah convenient. Ya, saya kira itu juga bisa kita satu hal yang bisa kita pakai juga untuk model ini. Jadi secara keseluruhan nanti kami bahas di komisi dan di Saudara Sukrin di rekaman itu dan Saudara buat dari siapa dan apa yang diberi masukan ya nanti kita bicarakan di komisi ya. Selamat pada saudara dan terima kasih juga kepada para tim penguji Dewan Penguji yang sudah memberi masukan pada Saudara Sukrin dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada semuanya dan saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Prof. Prof kasih siswaan.
Ya. Oke, Sukron, silakan berdiri. Bapak dan Ibu tim penguji dan tim promotor yang saya hormati, eh, berita acara kita pada ujian ujian pada pagi hari ini, eh, hasil rekapitulasi nilai dari tim promotor dan tim penguji. Saudara Sukrin, Anda memperoleh nilai 84. Dengan demikian Anda dinyatakan sebagai lulus pada ujian ini dan dinyatakan sebagai kandidat doktor ilmu manajemen. Terkait dengan beberapa hal, nanti Pak Sukrin silakan berhubungan dengan Ibu Sipa ya terkait dengan berita acara dan lain sebagainya. Ini saya sudah kirimkan ke Ibu Sipa. Nanti Anda ke Ibu Sipa untuk. eh Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa sebelum Anda dipersilakan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penelitian. Tetapi sebelumnya nanti Anda diminta untuk berkonsultasi dulu dengan tim promotor ya. Kemudian hasil konsultasi Anda itu Anda buat dalam bentuk matriks, kemudian Anda cross check ya, verifikasi ke yang paling penting ya. Jadi sebelum Anda turun lapangan itu dikelirkan dulu termasuk nanti kalau misalnya tim promotor minta untuk komisi lapang ya, itu Anda harus komisi lapang untuk memperkuat instrumen penelitian Anda. Karena jangan sampai instrumennya agak berbeda dengan dari rancangan awal Anda. Ya. Baik, Oke, Prof. terima kasih Bapak dan Ibu tim promotor dan tim penguji yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Kasih, Ya, Prof. terima kasih, Prof. Izin Sehat-sehat. leave. Kasih, Prof.